Mobil yang dikendarai oleh Harry dan kedua anak buahnya yang mendapat tugas dari Joe William untuk membawa Aureli ke Highland Park ini telah tiba di depan sebuah villa mewah di atas puncak bukit Highland Park ini. Setelah memarkir mobil tersebut, anak buah Harry pun membukakan pintu untuk atasan mereka ini dan juga untuk Aureli. Begitu melihat mereka berhenti ke tempat yang benar-benar dalam mimpi pun dia tidak berani membayangkannya, Aurel pun segera bertanya kepada Harry. "Tuan tentara, mengapa Tuan membawa saya ke tempat ini? Bukankah ini adalah Highland Park?" tanya Aureli seperti tidak percaya. "Benar, ini adalah Highland Park," jawab Harry. "Lalu, siapa yang menunggu saya di sini, Tuan?" tanya gadis itu lagi. "Nona, nanti Anda akan tahu. Sekarang ikuti saya," ajak Harry lalu berjalan mendahului. Top Villa nomor 12. Dengan diapit oleh kedua lelaki anak buah Harry, Aureli pun melangkahkan kakinya juga memasuki villa mewah ini. Ada keraguan dan tanda tanya di dalam hatinya tentang seseorang yang sedang menunggunya sesuai dengan yang dikatakan oleh Harry tadi. Sambil melihat ke kiri dan ke kanan kepada dua orang lelaki yang mengapi dirinya tadi, Aureli pun bergumam di dalam hatinya. Orang-orang ini, mengapa wajah mereka kaku sekali? Tidak ada senyuman di wajah mereka ini. Apakah mereka ini memang tentara sungguhan? Keempat orang itu kini telah tiba di salah satu ruangan di dalam villa itu. Setelah melewati ruangan tersebut, Harry pun langsung menuju ke arah lift dan mereka pun akhirnya naik ke tingkat paling atas di villa. Tiba di lantai paling atas, Harry dan yang lainnya langsung menuju ke sebuah ruangan khusus dan mengetuk pintu ruangan itu setelah mereka tiba di depan pintu. "Tuan muda, apakah Anda ada di dalam?" tanya Harry. "Masuk saja, Paman. Pintu itu tidak dikunci." Terdengar suara seorang pemuda dari dalam. Aureli sedikit menghentikan keningnya karena dia sangat mengenali suara itu. Tapi, dia segera menepis anggapannya dan mulai mengikuti Harry yang telah terlebih dahulu memasuki ruangan yang tampak sangat mewah itu. Di dalam ruangan, tampak seorang pemuda mengenakan jas dan celana yang tampak sangat mewah. Dia duduk membelakangi meja menghadap keluar jendela, sambil diapit oleh 4 orang wanita, 2 di samping kiri dan 2 di samping kanannya. "Saya telah kembali, Tuan muda," kata Harry sambil menunduk hormat. "Bagaimana tugasmu, Paman?" tanya pemuda itu yang masih belum membalikkan badannya itu. "Orang-orang dari Kryptonite itu telah berhasil kami hancurkan. Sementara, gadis yang Anda suruh untuk kami bawa, saat ini ada bersama kami," jawab Harry. Kata pemuda itu lalu memutar kursinya menghadap ke arah Harry. Ketika pemuda itu berbalik, keempat wanita yang berada di sampingnya juga ikut berbalik. Alangkah terkejutnya Aureli ketika melihat siapa pemuda yang sangat dihormati oleh ketiga lelaki tanpa ekspresi itu. "Kak Jo?" kata gadis itu seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tambah dengan pakaian mewah seperti itu, Aureli sama sekali tidak melihat Jo yang beberapa minggu ini dia kenal. Yang ada kini adalah seorang pemuda tampan, rapi, bergaya, mewah, dengan karisma yang luar biasa. Jo tidak menjawab gumaman yang meluncur begitu saja dari mulut Aureli. Dia hanya berdiri dan mengucapkan terima kasih kepada Harry. "Terima kasih, Paman Harry. Silahkan beristirahat," kata Jo sambil menyelami tangan besar lelaki itu. "Saya permisi, Tuan muda," kata Harry pula. Dia lalu mundur beberapa langkah, lalu segera membalikkan badannya meninggalkan ruangan itu. "Silahkan duduk, Aureli," kata Jo sambil mempersilahkan. Jo lalu menekan satu tombol yang terdapat di mejanya, dan tak lama setelah itu, beberapa pelayan pun memasuki ruangan itu. "Siapkan makan malam. Malam ini aku akan makan di sini," kata Jo dengan senyuman khasnya. "Mohon Anda menunggu, Tuan muda," kata pelayan itu. Beberapa orang pelayan itu pun langsung berbalik untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Jo. "Bagaimana Aureli? Apakah kau puas dengan balas dendamu?" tanya Jo dengan gadis yang masih melongo itu. Puas, Kak," jawab gadis itu tergagap. Kalau begitu, aku ucapkan selamat kepadamu," kata Jo masih saja tersenyum manis. "Apakah kau ingin kembali ke Quantum Cavalry? Atau kau mau menemaniku makan malam?" tanya Jo. Aku mau, Kak."
Mengapa kau kaku sekali, Rel? Sebenarnya, siapa kakak Ju ini? Tanya Aureli. Dia ketakutan dan gugup, tapi rasa penasarannya mengalahkan semua itu. Aku adalah Jo. Jo Iprit. Jawab Jo merasa lucu melihat ekspresi wajah gadis itu. Lalu, orang yang dingin itu tadi? Tanya Aureli menuju kepada Harry dan kedua anak buahnya. Oh, itu adalah sahabatku. Sahabat? Tapi mereka memanggilmu dengan sebutan Tuan Muda. Tanya Aureli lagi. Kan aku memang muda. Kalau sudah tua, kelak, maka aku akan dipanggil dengan sebutan Tuan Tua. Kata Ju, dia lalu tertawa terbahak-bahak. Susahnya berbicara dengan Kak Ju ini, kata Aureli, lalu dia merenggut seperti gadis yang sedang merajuk. Baiklah, aku akan jujur kepadamu. Aku adalah Joe William, tuan muda dari keluarga William. Ayahku bernama Jerry bin Wilson bin King Ibnu William. Sedangkan ibuku adalah Clara binti Darko. Jawab Joe panjang lebar. Jadi? Ya, jadi-jadian. Jawab Joe sambil tertawa. Kak, mungkin saat ini masalah dengan Darren sudah selesai. Tapi, aku mendapat informasi langsung dari Duff Clifford bahwa keluarga Johnson-nya Naomi dalam bahaya. Kata Aureli yang kini telah bisa menyesuaikan diri dan tidak kaku lagi. Apa maksudmu, Rel? Tanya Joe mulai serius. Duff Clifford mengatakan kepadaku bahwa orang tuanya kini sedang berupaya untuk menekan keluarga Johnson karena pertunangan antara Duff dan Naomi telah batal. Dia mengatakan bahwa ada perjanjian-perjanjian yang aneh dilanggar oleh keluarga Johnson. Maka keluarga Clifford berhak menuntut hutang keluarga itu, walaupun belum jatuh tempo. Ada mereka tidak bisa melunasi hutang. Keluarga Clifford akan mengambil alih Clubs University, dan setelah itu, terserah mereka apakah mau mempertahankan kampus tersebut atau merobohkan kampus itu dan diganti dengan bangunan hotel berbintang sekaligus pusat hiburan. Kata Aureli menceritakan persis seperti apa yang dia dengar langsung dari mulut Duff Clifford sendiri ketika mereka sedang mengobrol di luar kelas. Mendengar penjelasan ini, Joe William hanya tersenyum saja, namun senyuman itu jelas sangat dingin sekali. Mungkin ini sudah menjadi takdir bagi keluarga itu. Takdir bahwa mereka akan hancur di tanganku. Aku akan menunggu seperti apa selanjutnya. Setelah itu, kita lihat saja. Aku akan menyerang saham milik perusahaan itu hingga anjlok. Joe lalu mengeluarkan ponselnya lalu menelpon seseorang. Halo Joe, setelah sekian lama kau baru mengingat pamanmu ini. Apakah kami sudah tidak berarti lagi buatmu? Terdengar suara teguran di seberang sana. Ampun Paman Rian, Joe tidak berani melupakan paman. Ini karena Joe saat ini sedang giat belajar. Kata Joe nyengir. Lalu, mengapa kau tiba-tiba mengingatku? Tanya suara yang ternyata adalah milik Rian yang berada di Star Hills itu. Paman, saat ini aku memiliki beberapa masalah. Ada orang kaya di kota ini yang sangat berkuasa. Dia ingin merobohkan kampus tempatku belajar. Kata Joe mengadukan semuanya kepada Rian. Wah, kurang ajar sekali. Lalu, kau mau agar aku melakukan apa? Tanya Rian. Paman, nama perusahaan keluarga ini adalah Clifford Kryptonite Group. Aku ingin agar Paman mempelajari tentang perusahaan ini. Jika ada perusahaan mitra atau aliansi kita yang melakukan kerjasama dengan perusahaan ini, segera hentikan seluruh kesempatan kerjasama itu. Kemudian, aku juga ingin agar Paman dan yang lainnya mengusahakan agar perusahaan ini diserang dari segala sisi. Aku ingin nilai pasar perusahaan ini hancur sehancur-hancurnya. Kata Joe lagi. Baiklah, itu bukan pekerjaan yang sulit. Pertama, kami akan menyerang bank lokal yang dikelola oleh perusahaan ini. Setelah lumbung padi mereka diserang, keuangan perusahaan ini akan kacau balau. Kau tenang saja, belajarlah bersungguh-sungguh. Masalah ini hanya masalah tai burung saja bagi pamanmu ini. Kata Rian. Terima kasih, Paman. Kau jangan berbuat yang aneh-aneh di sana. Ingat, saat ini, orang-orang dari Hong Kong sedang mencari keberadaanmu. Berhati-hatilah. Kata Rian mengingatkan. Kalau masalah itu, Paman tidak perlu khawatir. Aku memiliki cara untuk menarik mereka ke Quantum City ini. Setelah mereka tiba di sini, tanganku ini yang akan membereskan mereka. Mati tanpa kubur. Kata Joe geram. Baiklah, Paman akhiri dulu panggilanmu ini. Saat ini,
Paman akan melakukan penelusuran terlebih dahulu terhadap perusahaan Clifford Kryptonite ini. Tut, tut, tut. Panggilan itu pun terputus. Erfor, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan untuk menjebak orang-orang yang menginginkanku? Kata Joe berbicara kepada keempat gadis yang berada di sampingnya itu. Kami akan melakukannya dengan menyebutkan kabar bahwa Anda sedang berada di Quantum City ini. Lalu, kami akan menyiapkan orang lain untuk menggantikan posisi Anda, Tuan. Jawab R1. Bagus. Aureli, kau pinta kepada Tia dan Silas untuk mencari tahu di rumah sakit mana Darren dirawat. Kita akan mengunjungi rumah sakit itu. Tapi sebelum itu, kau harus dipermak seolah-olah kau juga sedang mengalami luka-luka. Ini untuk menghindari adanya dugaan bahwa kau memang sengaja ingin mencelakai mereka. Baik, Kak. Jawab gadis itu.